Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan memberikan 4 resep masakan yang simpel dan pastinya tuh enak banget. Ini cocok sekali untuk menu seharian kalian. Jadi kalau kalian bingung hari ini mau masak apa, nah ini rekomendasi sekali ya teman-teman menu masakan kali ini. Untuk resep selengkapnya silahkan tonton terus video aku sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah sediakan 4 potong tahu putih. Ini kalian bisa gunakan tahu kuning juga boleh ya teman-teman. Kemudian tahu putihnya aku akan hancurkan menggunakan spatula, atau kalau kalian mau gunakan ulekan juga boleh, atau di chopper juga boleh ya. Lanjut, ini tahunya aku akan saring dulu ya teman-teman. Ini aku gunakan kain yang bersih, kemudian aku masukkan tahu yang udah dibecek-becek tadi. Ini fungsinya biar kadar air yang ada di dalam tahu itu bisa berkurang ya nanti, jadi biar agak sedikit crispy pas tahunya digoreng. Ini aku peras-peras kayak gini dan hasilnya tuh airnya ternyata banyak banget teman-teman. Tuh kayak gini. Ini aku peras sekuatnya aja ya. Nah ini airnya aku akan buang. Nah ini tahu yang udah diperas tadi tinggal aku taruh ke dalam mangkok seperti ini, kemudian aku tambahkan 1 kuning telur, kemudian aku tambahkan perbumbuannya. Ini ada garam, ada kaldu jamur, lada bubuk, serta baking soda. Kemudian ini aku akan aduk-aduk ya biar semua bumbunya tercampur merata. Nah ini udah sekiranya merata, kemudian tinggal aku bentuk bulat-bulat, atau kalau kalian mau bentuk loncong memanjang juga boleh ya teman-teman. Ini aku gunakan tangan aja biar lebih cepat, aku tadi udah cuci tangan ya. Kemudian aku ambil, ini aku kira-kira aja ya teman-teman, nggak aku timbang karena untuk makan sendiri aja. Jadi ini aku ambil sedikit aja, kemudian dibulatkan seperti ini ya. Nah oke, kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Oke, ini udah selesai dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tinggal kita goreng aja. Siapkan minyak, tunggu sampai minyaknya tuh bener-bener panas ya. Kalau belum panas jangan kalian masukkan. Masukkan satu persatu seperti ini. Usahakan kalian jangan sering dibolak-balik ya teman-teman. Kalian baliknya tunggu sampai bagian bawahnya itu agak kering, baru kalian pelan-pelan dibalik ya, karena ini gampang banget hancur kalau kalian sering bolak-balik. Nah tuh caranya tuh kayak gini aja teman-teman, pelan-pelan aja nyentuhnya terus dibalik kayak gini. Nah ini kemudian aku akan masak sampai di semua sisinya itu agak sedikit kecoklatan ya teman-teman, dan nanti kalau udah kering tahunya itu akan sedikit mengembang ke atas. Ini kalian mau yang versi benar-benar kering atau versi yang agak empuk, kalian sesuaikan sendiri aja ya teman-teman. Nah ini itu udah mengembang dan hasilnya itu cantik banget, bagian kulitnya juga udah kering seperti ini. Nah kalau udah seperti ini kalian tinggal angkat dan tiriskan aja ya, jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama juga takutnya gosong. Ini bisa kalian gunakan juga ya teman-teman untuk ide jualan.
ini dijamin bakal laris manis ya, karena ini modalnya itu gampang, nggak ribet juga, dan cara bikinnya juga simple. Oke teman-teman, hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Tahu bulat ala aku pun siap untuk disajikan. Ini kalian sajikan dengan cabai bubuk juga boleh, atau dengan lalapan cabai hijau juga boleh ya. Di sini aku udah siapkan buncis, tapi terlebih dulu aku akan buang bagian pangkal dan ujungnya seperti ini ya teman-teman. Untuk menu kali ini aku mau bikin sekitar 3 porsi, jadi nggak begitu banyak. Nah setelah itu tadi udah aku cuci bersih, baru aku akan iris. Aku iris serong seperti ini, atau kalau kalian mau iris cara lain juga boleh ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Lanjut, di sini aku gunakan 1/3 potong tempe, kemudian aku akan iris-iris kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Karena untuk tempenya nanti itu aku nggak akan goreng dengan minyak yang banyak, jadi ini agak sedikit tipis dari biasanya. Kemudian ini aku juga akan iris 3 siung bawang merah. Untuk semua perbumbuannya, untuk kali ini aku semuanya cuma diiris-iris aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian lebih suka versi yang diulek, untuk bumbunya diulek juga nggak apa-apa, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Lanjut, ini aku juga akan iris 2 siung bawang putih. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini aja ya teman-teman. Lanjut, ini aku tambahkan juga 5 buah cabai rawit hijau. Untuk cabai keriting hijaunya aku nggak tambahkan ya teman-teman, kebetulan aku lagi nggak ada stok di rumah, jadi aku gunakan yang ada aja. Tapi kalau kalian mau ditambahkan cabai keriting hijau juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Ini aku iris-iris kayak gini, kemudian sisihkan ya. Kemudian aku juga tambahkan cabai rawit merah. Ini aku tambahkan 4 aja ya, karena kebetulan ini cabai merah ini tuh agak pedas, jadi aku tambahkan sedikit aja. Tapi kalau kalian mau tambahkan lebih banyak juga nggak apa-apa ya. Kemudian sisihkan. Lanjut, ini aku tambahkan 1 buah cabai besar, kemudian aku iris-iris seperti ini ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan bahan-bahan yang udah aku iris di awal tadi ya. Ini ada tambahan gula merah, garam, kaldu jamur, serta lada bubuk, serta tadi bumbu iris yang tadi ya teman-teman. Kemudian aku siapkan wajan, kemudian ini aku tambahkan sedikit aja minyak goreng. Kemudian setelah minyak gorengnya panas, baru masukkan tempe yang udah aku iris tadi ya teman-teman. Karena aku mau tempenya itu agak sedikit matang aja, nggak mau yang kering, jadi aku gunakan minyak yang sedikit aja. Tapi kalau kalian mau tempenya digoreng terlebih dulu juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian ini aku masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kemudian aku masukkan 2 lembar daun jeruk. Aduk-aduk. Ini tadi aku juga tambahkan lengkuas ya teman-teman, biar lebih enak. Kemudian aku masukkan juga buncis yang udah aku iris tadi. Setelah itu aku masukkan bumbu halusnya, ada garam, kaldu jamur, serta lada, kemudian ada gula merah. Kemudian aduk-aduk. Aku nanti nggak tambahkan air sama sekali ya teman-teman, karena aku tuh lebih suka kalau tumisanku itu agak sedikit kering, nggak lembek ya kalau dikasih air. Nah ini setelah agak kering seperti ini dan setengah matang buncisnya, baru aku masukkan percabeannya ya. Aduk-aduk lagi. Kemudian ini aku akan ungkep aja ya, biar buncisnya itu cepat matang.
Nah, lanjut aku tambahkan juga sedikit kecap manis serta saus tiram. Ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk, tunggu sampai buncisnya mateng ya. Kalau udah, koreksi rasa. Nah, menurutku rasanya udah pas, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan seperti ini ya teman-teman. Tumis buncis dan tempe ala aku. Ini tuh enak banget, jadi buat kalian anak kos atau ini bisa kalian jadikan untuk menu hemat di rumah ya. Di sini aku udah sediakan cabai rawit serta cabai keriting hijau, kemudian ada bawang putih serta ikan teri, dan ini ada gula, garam serta kaldu jamur. Nanti aku akan cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan ini untuk cabai-cabiannya aku akan rebus dulu. Tadi aku udah didihkan air, tunggu sampai airnya tuh bener-bener mendidih. Terus tadi aku tambahkan juga garam ya biar warnanya tuh tetap cantik. Nah, kalau udah seperti ini, tadi aku juga tambahkan ini tuh ya teman-teman, bawang putih. Terus angkat dan tiriskan, jangan terlalu lama ya. Ini sampai matang aja atau setengah matang, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Lanjut, ini aku siapkan minyak, tunggu sampai benar-benar panas, baru aku masukkan ikan terinya. Ini ikan terinya untuk kepalanya aku buang ya teman-teman. Aku gunakan yang agak besar aja. Nah, ini tunggu sampai ikan terinya itu benar-benar kering seperti ini ya. Baru kalian angkat dan tiriskan ya teman-teman. Nah, ini udah matang, jangan terlalu lama takutnya nanti gosong. Kira-kira 3-4 menitan aja baru angkat. Nah, kayak gini ya. Kemudian ini untuk percabeannya aku akan ulek aja ya. Ini aku masukkan juga garam, kaldu jamur serta gula. Ini aku ulek sampai teksturnya itu agak sedikit lembut. Aku tuh lebih suka kalau bikin sambal itu nggak terlalu halus ya teman-teman, masih ada serat-seratnya gitu. Tapi kalau kalian mau yang instan, kalian bisa chopper aja biar hasilnya tuh lebih cepat. Tapi kalau di chopper itu hasilnya tuh agak lembut gitu teman-teman, jadi menurutku nggak begitu kerasa sambalnya. Oke, ini aku akan ulek-ulek aja ya. Oke, ini udah halus seperti ini. Kemudian aku akan siram menggunakan minyak panas ya teman-teman. Nah, ini terlebih dulu ikan terinya aku akan masukkan ya. Ini kenapa ikan terinya aku masukkan di akhir, biar masih ada krenyes-krenyesnya gitu teman-teman. Kalau kalian masukkan di awal atau diulek di awal, nanti ikan terinya itu nggak crispy ya. Ini cuma aku penyet-penyet aja seperti ini. Terus masukkan minyak yang benar-benar panas ya, jadi kalian harus panaskan minyak goreng terlebih dulu. Ini aku taruh agak tengah ya teman-teman, biar nanti tuh pas diguyur dengan minyak panas itu lebih gampang. Oke, seperti ini aja. Oke, ini udah aku guyur dengan minyak panas seperti ini ya teman-teman. Baru setelah itu aku akan aduk-aduk ya biar merata semuanya. Ini warnanya setelah diguyur dengan minyak panasnya agak sedikit berubah ya. Aroma yang ikan terinya itu kerasa banget teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini. Di sini aku sudah menyediakan satu ikat kangkung, kemudian ini aku akan petik seperti ini ya teman-teman. Aku sengaja gunakan bagian yang atas aja, untuk batangnya aku skip. Tapi kalau kalian suka bagian batangnya juga, kalian bisa aja untuk dimasak ya teman-teman. Ini nanti setelah semuanya selesai baru aku akan cuci dan rendam sebentar ya, karena ini kangkung itu agak kotor, jadi harus kalian rendam pas sebelum kalian masak ya.
Oke, untuk perbumbuannya dan bahan-bahan lainnya udah aku siapkan semuanya di sini. Ini ada udang kupas yang udah aku bersihkan, aku buang kakinya dan aku buang juga kepalanya. Kemudian ini untuk bumbu yang dihaluskan ya teman-teman. Untuk semua perbumbuannya nanti aku akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Lanjut, ini untuk bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, kemudian aku tambahkan cabai rawit merah serta cabai keriting. Untuk kali ini aku bikin yang versi pedas ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak mau yang pedas, jadi kalian kurangin aja untuk percabeannya. Atau mungkin untuk percabeannya kalian iris-iris aja juga boleh ya teman-teman. Ini kemudian aku akan haluskan terlebih dulu. Lanjut, ini aku akan tumis terlebih dulu untuk perbumbuannya. Kemudian ini aku tambahkan sekitar 2 ruas lengkuas. Aku tuh suka banget kalau bikin tumisan aku tambahkan lengkuas, tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan garam, kaldu jamur, kemudian tambahkan juga gula merah. Ini aku akan masak sampai sambalnya itu agak gelap seperti ini. Ini berarti udah tanak, karena tadi aku tambahkan air dan belum aku tambahkan minyak. Sekarang aku tambahkan sedikit aja minyaknya ya, biar lebih gurih. Ini aku tumis sebentar lagi. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan udangnya. Ini aku gunakan udang yang nggak kupas ya, tapi kalau kalian mau udangnya dikupas juga nggak apa-apa. Kemudian aduk-aduk, karena ini udangnya agak gede ya teman-teman, jadi ini menggunakan waktu agak lamaan dikit ya pas masaknya. Jangan lupa agak dibalik ya bagian bawah dan bagian atasnya biar semuanya matang sempurna. Kemudian aku tambahkan sedikit kecap manis. Untuk kecap manisnya aku kira-kira aja ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga sedikit lada bubuk. Lalu aku tambahkan juga saus tiram sedikit aja. Aduk-aduk biar semua bumbunya meresap ya. Nah, kemudian ini aku akan masukkan kangkungnya. Biasanya kalau masak sayuran yang warna hijau ini, aku akan masak dengan menggunakan api yang besar ya teman-teman, biar cepet matang dan warnanya tuh tetap cantik. Tapi karena ini ada sambalnya, jadi aku akan gunakan api yang sedang aja ya, karena takutnya kalau aku gunakan api terlalu besar itu nanti kan akan gosong sambalnya. Ini sesekali aku akan aduk-aduk seperti ini ya, biar cepat matangnya, karena kalau kelamaan dimasak kangkungnya nanti warnanya akan sedikit gelap ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kalau udah seperti ini jangan lupa kalian koreksi rasa, apakah rasanya udah pas kah apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan berbumbunya aja ya teman-teman. Oke, ini aku mau kangkungnya yang masih agak sedikit keras gitu, jadi udah seperti ini aja. Ini aku akan matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Tumis udang dan kangkung pun siap untuk disajikan. Oke teman-teman, untuk videoku kali ini sekiranya cukup sampai di sini dulu ya. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya, karena aku udah bagikan banyak resep masakan di sana. Atau kalau kalian mau request masakan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.